Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat memutus akses jalan. Kondisi desa luluh lantah dengan lumpur dan juga banjir. Salah satu wilayah yang terisolir adalah Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Saudara. Longsor menghantam jalur provinsi, membuat akses jalan terputus. Warga pun secara swadaya bergotong royong membuka akses jalan dengan alat seadanya. Seperti visual yang Anda saksikan, Saudara, warga bahu-membahu saling membantu untuk melintasi jalan yang dibuat dengan kondisi yang cukup memprihatinkan, Saudara. Warga juga akhirnya menawarkan jasa tarik motor dengan menggunakan tali agar warga bisa tetap melintas ke Bukit Tinggi. Tarik pelan-pelan. Banjir yang menerjang Kecamatan Juli, Biren Aceh membuat sebuah jembatan terputus. Warga pun harus menantang bahaya dengan menggunakan ataupun hanya mengandalkan kabel seling saat menyeberang. Cara ini dilakukan warga karena jembatan Tupin Mane di Kecamatan Juli, Kabupaten Biren Aceh ini terputus pasca banjir bandang yang menerjang. Salah seorang warga Biren pun mengaku takut saat menyeberang, namun rasa takut tersebut dipendam demi bisa menemui keluarganya yang menjadi korban banjir. Di sana namanya itu kayak kerangkeng dibuat dari besi, menuju ke seberang sana itu hanya muat untuk satu orang, kalau kurus ya, kalau gemuk nggak bisa untuk dua orang. Jadi prosesnya agak ngeri-ngeri sedap ya, karena pas ditarik di tengah itu kan talinya terulur lagi baru bisa nyebrang ke sebelah sana. Kalau untuk keamanan kayaknya nggak aman sih untuk nyebrang ke sana, cuman kan kondisinya saat ini kita nggak ada pilihan lain untuk bisa menyeberang ke sana karena ada keluarga yang entah di mana, kita mau ketemu, mau cari di mana dia mengungsi, apakah masih selamat atau tidak. Sempat terisolasi beberapa hari, akses ke Aceh Tamiang mulai bisa ditembus. Kawasan Kuala Simpang Aceh Tamiang luluh lantah usai terjang banjir pada Rabu dini hari. Tak hanya kerusakan rumah warga, sejumlah mobil terseret banjir dan terlihat ada di sejumlah ruas jalan. Meski banjir sudah surut, sejumlah jalan masih tergenang. Aceh Tamiang merupakan salah satu wilayah yang sempat terisolasi akibat tinggi banjir dari wilayah Langkat, Sumatera Utara dan akses yang terputus menuju ke Banda Aceh. Evakuasi dan bantuan dikatakan masih sangat minim. Karena situasinya akses jalan darat terputus total, kemudian komunikasi juga terputus total. Tadi saya melihat ada helikopter berlalu lalang, Pak. Helikopter itu dari SAR, Basarnas, kemudian Polda, dan ada beberapa lembaga yang lain. Warga di Desa Blang Pria masih bertahan di pengungsian yang berada di jalan penghubung antar kecamatan. Dengan segala keterbatasan, warga tidur di badan jalan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Sepekan mengungsi, warga pun mulai terserang penyakit. Saat ini warga yang mengungsi saat membutuhkan tenda serta perlengkapan tidur. Selain itu, kebutuhan dasar mulai dari pakaian layak pakai, obat-obatan dan juga air bersih sangat dibutuhkan oleh para pengungsi. Di sini banyak yang sudah terserang beberapa penyakit yang kita lihat belum ada penanganan khusus atau perhatian dari pihak terkait, terutama soal obat-obatan dan alat-alat kebersihan. Kondisi rumah yang belum memungkinkan karena diselimuti lumpur yang tebal, dan mau tidak mau masyarakat harus menerima keadaan ini. Itulah yang kita alami saat ini.
Di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, 52 warga meninggal dunia dan ribuan warga lainnya terancam kelaparan akibat terisolasi. Akses warga terputus dan material longsor menimpa rumah warga. Bupati Bener Meriah mengatakan wilayahnya juga mengalami putus komunikasi, listrik padam, dan kekurangan bahan bakar minyak. Jembatan putus, terisolasi telekomunikasi, listrik padam, kemudian yang meninggal sudah dengan yang hilang 52 orang. Yang meninggal dengan yang hilang jumlahnya 52. Yang hilang juga kayaknya meninggal. Yang terutama untuk kita ini beras, obat-obatan, kemudian yang paling penting lagi BBM, seling kami butuh 1000 meter lebih untuk penyeberangan. Banjir bandang di Pidi Aceh mengakibatkan lebih dari 3.000 keluarga terdampak. Genangan air disertai lumpur merendam rumah beserta harta benda mereka. Warga kesulitan membersihkan rumah dari endapan lumpur yang mulai mengeras. Kasih nasi 1 bungkus, masih itu. Dari kemarin ya tanya kemana Pak Isi, Banyak Pak Isi kamu ngungsi dia. Memang belum dapat bantuan Pak? Belum dapat bantuan. Ya harapan Ibu kan semoga pemerintah membantu kami apa yang ada. Yang penting, yang utama sekali untuk makan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf tak kuasa menahan tangis saat memberikan gambaran terkini penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh. Menurutnya, banjir dan longsor yang menerjang Aceh ibarat tsunami kedua yang memporak-porandakan permukiman hingga menghilangkan sejumlah kampung. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua. Jadi ya seperti kita. Untuk mengganggu masyarakat mereka yang rasa. Ribuan warga Aceh diperkirakan masih terisolasi dan belum tersentuh bantuan pasca banjir bandang yang menyapu sejumlah kabupaten dan kota di Aceh beberapa waktu lalu. Tim Liputan Kompas TV.